Hai, kali ini kami ingin membuat video bongkar senapan PCP Jawa, atau senapan angin yang bocor melalui ujung laras. Perlu Anda ketahui, semua senapan angin yang berprinsip menyimpan padatan tekanan angin, kemudian mengeluarkan sedikit demi sedikit tekanan untuk mendorong mimis, akan rentan mengalami kebocoran jika Anda menggunakan tekanan angin hingga titik nol, atau habis. Jadi lakukan pengisian ulang senapan angin Anda, atau hentikan pemakaian senapan Anda sebelum angin habis, karena hal ini menjadi faktor utama yang mengakibatkan kebocoran melalui ujung laras saat dipompa kembali. Jika kebocoran terjadi Anda bisa melakukan servis ringan dengan petunjuk video berikut. Oke, inilah yang kita siapkan untuk membukanya. Tang besar, tang cucut, kunci L1 set, ukuran nomor 4, 3, juga paku. Dan ini adalah jeruji bedah gayung, ukuran 2,5 yang kecil. Jangan lupa suku cadang bawaannya yang kita berikan setiap pembelian. Dan minyak goreng, juga amplas atau perlas, yang kasar dan yang halus, ukuran 120 CCW, parat atau mikro atau kekasarannya itu ya, 320 dan 120. Oke, nanti kita tentukan kegunaannya. Oke, rata-rata semua senapan PCP Jawa memiliki prinsip yang sama, antara M43, Javageto atau senapan yang kita keluarkan. Oke, kita mulai. Ambil kunci 1 set dan pakai ukuran nomor 5 untuk membuka baut penguat popor sama mesinnya. Buka sampai lepas baut ini. Tidak perlu alat tambahan untuk membukanya. Setelah bautnya lepas, langsung aja kita buka, karena rata-rata mudah ya. Kalau ini dari kita saat kirim pun kita lepas mesin dari popor. Setelah dibuka, pastikan angin dalam tabung harus dalam keadaan kosong, pastikan. Atau untuk pastinya kita kendurkan baut koplernya, karena itu berkaitan langsung dengan tabung dalam. Kita kendurkan, otomatis angin dalam tabung akan keluar semua. Biarkan sampai benar-benar kosong, karena meskipun ada sisa sedikit akan fatal akibatnya ketika Anda membuka tabung senapan, bisa meledak meskipun angin hanya tersisa 100 PSI. Kemudian buka semua baut-bautnya, mulai laras, lontop, juga hammer, trigger, kita lepas semua. Ambil kunci ukuran 4 dan 3 untuk bagian lontopnya, buka pengunci dan kita buka dulu. Kali ini kita lepas semuanya, kita bongkar seluruhnya untuk senapan PCP Jawa. Yang kita berikan contoh adalah unit M43 dan rata-rata sama prinsipnya, baik pengunci ataupun rapetannya rata-rata sama. Tiga baut pengunci laras kita lepas sekalian dengan kunci nomor 4. Biasanya ada juga dalam satu set kunci L ukuran nomor 4 mili biasanya. Dan satu baut lagi di bagian ujung di bawah bisir depan, di belakang bisir depan biasanya.
Kita cabut larasnya memakai perdam. Caranya pakai perdam yang bawaannya kita kaitkan, kita beratkan, kita pasang seperti biasanya. Oke, sampai mentok. Kadang orang bingung lepas laras kita, ada cuma gini, pasang perdamnya sampai mentok, kemudian tarik ya, sudah dilepas. Coba juga tutup hammernya, hammer pernya ada pernya, bisa lompat dia biasanya gini, siap-siap jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Nah, lepas hammer, jauhkan pornya, kalau bisa anak-anak jangan mendekat, saya lompat sendiri. Trigger kita lepas, trigger depan ini guna untuk melepas pengait pada hammernya, pesawat hammer. Kita semua pengunci tidak lagi pakai pasak, kita semua pakai baut karena lebih aman, tidak ada risiko lepas. Tang pasak kita lepas. Sudah, sekarang kita pakai tang untuk membuka pengaitnya, pengait pada hammer berkaitan langsung dengan trigger. Dan kita keluarkan hammernya. Oke, ini ada bagian tidak berisiko dengan tekanan, kita lepas semuanya dan kita tunjukkan semua sudah terpapar jelas pada buku konstruksi, buku panduan ini. Pada gambar adalah senapan dengan sistem lever magazine, memakai lever, dan setengah ini hanya memakai lontop, dan terkaitnya pengaitnya sama, hanya membedakan levernya saja. Dalamnya lain-lain sama, baik dalamnya rumah valve, penguncinya kita samakan. M43 Java Keto dan semua unit kami. Langsung saja kita buka 6 pengunci bautnya. Ukurannya sama dengan pengunci laras, kita pakai kunci nomor 4. Jumlahnya ada 6, 2 di kanan kiri dan 2 di bagian bawah di rumah trigger. Lepas semuanya. Pastikan benar-benar kosong ya dalam tabung, meskipun sisa sedikit ini berisiko bisa lompat lebih jauh daripada paket care tadi. Oke, kita siapkan jeruji sepeda gayungnya untuk membuka rumah valve setelah bautnya terbuka. Kita pastikan di dalamnya itu ada 2 lubang, kita paskan dratnya, kita kencangkan, kita tekan dalam rumah valve, kita pakai dratnya bagian ujung jeruji sepeda gayung. Oke, putar, tekan, jangan sampai meleset. Usahakan ngedrat putarnya sampai mentok, kalau nggak mentok dia nggak kuat di sini, berisiko. Kalau cuma 3-4 putaran dia malah bikin dratnya dol, artinya rusak. Sampai mentok, kemudian kontrak pakai tang ya, ini dia kontrak pada bagian pipa, jungkat-jungkit, tekan bagian sisi samping kalau bisa memutar, tinggal lepas, tarik pakai tangan. Kadang juga kalau memang senapan udah 1 tahun tidak dibuka agak berat, tapi mudah dengan cara itu. Oke, kita samakan bentuknya
letaknya di situ, persis di bagian chamber depan, di bawah bagian chamber depan. Ya, ini adalah pentil valve atau pentil output. Biasanya ada kotoran yang nyangkut di sini dan atau di sini. Periksa juga hasil corongnya ini. Biasanya kalau ada robek pakai kuku aja terasa, kalau nggak robek nggak usah diganti. Biasanya kalau suka gini saat kehabisan angin ya, kalau nggak kehabisan angin jarang, soalnya kotorannya pada ini valve-nya dia bisa lepas melakukan short. Kalau terakhir kehabisan angin pasti dia tinggal. Jadi kita ganti sil corongnya juga sekiranya dia memang ada robek. Nah ini enggak, jadi kita tunjukkan, tinggal ambil pada suku cadang, ambil sil bawaannya, kita berikan satu juga. Biasanya kalau sil corong itu awet, dia lebih tahan daripada kita memakai orek. Asal kita masukinnya pelan-pelan, hati-hati, atau waktu narik itu pelan-pelan. Pakai minyak jika sulit, biar lebih mudah kita masangnya. Ini pakai minyak, puter sampai posisinya rata. Nah, tahan. Ini cara gantinya. Kalau pentil valve atau pentil output nggak perlu diganti ya, sayang, ini 5 tahun pun nggak akan rusak. Cuma kotorannya harus kita bersihkan, kita ratakan lagi pakai amplas. Caranya kita bersihkan, ambil amplas 120 yang kasar dulu untuk menghilangkan bekas lukanya. Bersihkan sampai benar-benar bersih dari asnya. As pentilnya kita lepas dari hammer bearnya, maksudnya bukan dilepas as pentilnya, cuma dibersihkan. Kita pakai amplas yang kasar, terus kita ulangi pakai amplas yang halus 20. Kalau mau lebih halus lagi bisa pakai 600, tapi 320 aja cukup. Pakai paku tadi untuk melubangnya, aku yang kecil aja, kita buat lubang satu, ulangi 2-3 kali nggak apa-apa. Bagian amplas terlipat, terus kita lubangi. Nanti saya tunjukkan cara ngeratainya. Kadang bocor terus ada kotoran dibuang, itu sayang. Karena kita pakai teflon yang bagus, jadi nggak perlu dibuang, sayang. Cuma bekas lukanya kita ratakan pakai amplas. Setelah lubangi, masukkan ke lubang yang kita buat tadi, terus letakkan pada rumah valve-nya. Tapi pastikan posisinya benar-benar rata. Bagian lubang tadi kita ratakan dulu. Nanti supaya mudah untuk muter, nah masukkan ke sini, masukkan ke rumah valve-nya. Kita putar pertama, putar bagian bawah. Jadi seperti ini, yang kita ratakan adalah bagian kuningannya atau rumahnya, sampai bagian permukaannya terkena amplas semua. Terus kita putar-putar supaya permukaannya rata dulu sebagai fondasi, baru kita tahan amplas untuk kita mutar pentilnya. Nah, nggak perlu pakai bor, kalau bisa jangan pakai bor, pakai tangan aja. Asal awal kita pakai kasar bisa. Nah kan, itu adalah bekas teflon, terus kita ganti lubang lagi, kita pakai yang baru, lubang baru, kita ulangi lagi sampai dia rata. Terus putar sambil ditekan ke bawah ya. Ini otomatis nanti dia akan rata. Kalau pakai bor biasanya dia malah terbakar, karena kita tidak pakai teflon yang tahan panas, karena ini lebih kuat.
Setiap teflon punya karakter sendiri-sendiri, ada yang tahan panas dan tahan tekanan. Untuk teflon ini kita pakai yang tahan tekanan, bukan tahan panas. Terus kita ulangi pakai amplas yang lebih halus, 320 cc. Cc WW apa ya, kasar dan halus. Terus pertama kita haluskan juga bagian permukaan rumahnya dulu kayak tadi. Kalau bisa muternya dua arah, bulat balik tapi sambil ditekan. Nah kan, jangan bersih kan, jangan rata sampai benar-benar kelihatan rata. Terus ulangi 2-3 kali. Sudah rata, semuanya pasti halus. Kalau pakai amplas 320 kita ulangi. Ini udah ganti, pastikan kalau nggak pecah nggak usah diganti. Kemudian kita pasang. Siapkan minyak goreng wadahnya ini. Untuk melumurinya nanti saat kita masukkan supaya lebih mudah dan tidak robek, kita pakai minyak goreng yang baru. Jangan lupa semuanya dibersihkan, dan dalamnya nanti juga kita bersihkan dalam tabung. Meskipun kita berusaha semaksimal mungkin dalam tabung kita bersihkan, tapi namanya kerjaan manusia pasti ada sisanya sedikit-sedikit. Meskipun satu helai gram bisa membuat kebocoran, tapi semua terjadi karena berawal dari kehabisan angin. Kalau nggak kehabisan angin dia nggak mau nempel. Pasang pernya dulu sampai dia mentok, sambil diputar ya masangnya. Bersihnya kita pakai tisu juga bisa untuk membersihkan dalamnya. Saya biasa pakai tisu ya, sini pun pakai tisu yang bersih. Lumuri bagian seal pakai minyak goreng, banyakin nggak apa-apa, bagian kuningannya juga kita kasih supaya lebih mudah nanti masukinnya. Pakai tisu, pakai jeruji ini untuk membersihkan dalam tabung. Kita kuatkan pakai solasi. Solasi atau lakban supaya dia nanti nggak ketinggal di dalam tabung di sini. Kita rekatkan di separuh di bagian tisu dan separuh di bagian jeruji. Kalau senapan tabungnya panjang, kalau bisa jangan cuma pakai jeruji, pakai kawat kuningan yang agak panjang supaya menjangkau seluruh dalamannya. Nah, warnanya kotor, ini hijau, sebenarnya dia adalah minyak goreng, cuma dia kena tekanan bercampur dengan air juga. Terus setelah kita bersihkan, kita lumuri bagian tabung, kita lumuri pakai minyak goreng, banyakin dikit ya apa-apa. Terus kita masukkan pelan-pelan, miringkan dulu, terus tekan pelan-pelan, masukkan, arahkan ke dalam tabung pelan-pelan, diputer sambil ditekan. Nah, masuk pelan. Ini tandanya dia mau melewati lubang pengunci hammer. Pakai paku kita tumpulkan pakai amplas tadi. Kalau terlalu tajam silut bisa robek karena ujung paku tadi karena terlalu tajam. Kita tumpulkan sedikit, tekan, nah dia masuk. Terus arahkan pernya,
kita pakai jeruji tadi. Masukkan jeruji pada dratnya untuk mendorongnya masuk supaya lebih mudah. Agak berat kadang karena baru, makanya kita pakai minyak. Nah, tekan pelan-pelan dan amati semua bagian atau semua lubang-lubang belum hasil masuk, arahkan, tekan aja, dia otomatis sudah masuk ke dalam bagian tabung. Tekan bagian pojok atau sudut yang bersinggungan langsung dengan lubang, arahkan pakai ujung paku tadi. Nah, setelah masuk semua, masuk semua di bagian awal, usahakan kita luruskan pakai drat ini, atau kita pakai laras saja. Soalnya kalau pakai jeruji di bagian depan agak berat karena bersinggungan langsung dengan per ya. Terlepas saja jerujinya. Oke, kita pakai laras, lepas perdamnya. Laras kita pakai pangkalnya untuk mendorong, jangan pakai ujung ya. Ini larasnya, pangkal larasnya kita masukkan ke dalam aspalnya yang 2 mili tadi, pakai jeruji tadi. Nah, kita tekan senapan di atas, kita pukul pelan-pelan, kita turunkan pelan-pelan, jadi yang menekan adalah bobot senapannya itu sendiri, biar nggak robek itu hasilnya. Bagian ini sangat berat, jadi harus tekan pelan dan arahkan. Kita tekan pakai bobotnya. Kalau udah mau melewati lubang lagi, kita tekan ujung corongnya kayak itu. Nah, kita arahkan. Nah, corongnya pojoknya ini supaya tidak robek, makanya kita tekan pakai ini, paku ini. Kalau udah, kita dorong lagi ke depan lagi sedikit, itu baru barisan baut yang awal. Berarti kan pakai jeruji supaya banyak peluangnya kita cari untuk mendorong hasilnya. Nah, ini adalah baris kedua, ini agak berat. Kalau bisa kayak gini kita sambil kita tekan, soalnya per udah mulai dorong. Rata-rata tukang servis kesulitannya di bagian ini. Tekan dan nah, udah. Ini adalah baris kedua. Baris kedua udah terakhir. Oh belum, setelah ini masih ada laras ya. Nah, di bagian lubang outputnya, di baut bagian paling belakang, pada lubang ini, lubang baut paling belakang, ujungnya kita tekan bagian sudut depan sil corong tadi, sambil kita tekan terus kita dorong pelan, pakai bobot senapan aja ya nekannya ya. Terus lubang-lubang baut kita arahkan biar bautnya nanti masuknya enak. Tetap tahan pakai laras tadi, kita arahkan, kemudian kita ambil satu baut. Jadi di sini sudah mulai ada tekanan dari per ya. Kalau nggak kita tahan dengan laras supaya tetap stay di lubang bautnya, tahan pakai laras. Terus kita kunci satu baut aja. Nah, kalau udah kunci satu baut gini, gak ada tendangan per yang ke belakang. Udah, kalau gini udah bisa dilepas larasnya, nggak ada tendangan ke belakang. Pastikan jangan sampai ada luka ya, larasnya harus bersih. Terus pasang semua baut-baut baja penguatnya.
keenamnya kita pasang semua. Setelah selesai 6 baut, kita pastikan pernya bekerja sempurna. Kita tekan pakai jeruji. Nah, tekan lepas, tekan lepas. Ini bermanfaat untuk memosisikan pendul output tadi pada tempatnya sambil kita tekan. Langsung saja bisa dipompa dan kita tes celup pada tempat air. Celupkan senapan Anda pada wadah yang penuh air, amati dan periksa. Jika ada kebocoran dari bagian rapetan senapan akan mengeluarkan gelembung. Jika tidak ada berarti beres. Jika terjadi kebocoran dari kapilasi, Anda akan kesulitan untuk memperbaikinya. Anda harus mengembalikan senapan Anda kepada seller tempat Anda membeli untuk klaim garansi servis. Setelah beres, kita pasang semua bagian tadi, laras, hammer, dan kita kembalikan seperti semula. Dan artinya kita beres. Kita buat sekalian videonya untuk masang larasnya. Di sini masukkan laras, patokannya adalah bekas lubang, bekas luka baut tadi ya, posisinya harus tepat di bawah lubang baut. Ketiganya ada bekas lukanya, bekas bautnya. Kita pasangkan lontopnya, kita pasang pengaitnya yang berkaitan langsung sama hammer bawah. Kita mulai dari atas dulu. Pasang kembali semua bagian, jadi nggak perlu majukan laras, dia langsung pasang aja bisa, karena yang ngunci bukan pasak satu baut ini, bukan yang ngunci adalah yang as belakang, bukan pengait. Dia hanya bekerja untuk mengaitkan ini hammer ini, untuk menarik hammer. Pengaitnya terkait dengan trigger, jadi as tadi nggak ngaruh ke penguat lontop. Oke, pasang semua ya. Jangan terbalik, bagian besar yang ujungnya diratakan di letakan depan. Oke, pasang hammernya, tutup hammernya, penguncinya kita pakai baut kunci L ukuran 4.
dan bagian trigger posisikan pada tengahnya. Posisi tengah kan ada jedanya di kanan kiri. Nah, posisinya harus benar-benar berada di tengah, soalnya sisa atau jeda kanan kirinya itu adalah tempatnya per untuk menuas, untuk menopang trigger ini. Kayak kunci. Ya. Kita pasang belnya, udah kok, tinggal pasang ini aja. Waduh, posisinya pokoknya kayak semula. Kalau bisa sebelum membuka diamati dulu, syukur-syukur kalau dibuat video saat bongkar supaya nanti tidak lupa sama posisinya. Kadang namanya manusia pasti juga lupa. Oke, selesai. Dan kita pasang lagi ke popor. Dah. Oke, selamat mencoba. Karena untuk servis unit kita saya yakinkan lebih mudah dengan bukan buku panduan dan video ini. Gak perlu panggil tukang servis kalau servis ringan, meskipun kita berikan garansi servis 2 kali 1 tahun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.